Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Mustafa dengan NIM 22040360007 akan mempresentasikan tentang Norms of War in Eastern Orthodox Christianity yang melanjutkan halaman 1 hingga 10. Pada presentasi kali ini diawali dengan halaman 11, yaitu transformasi sikap gereja Ortodoks Timur terhadap perang dan perdamaian pada periode Ottoman dan modern. Pendirian patriark baru di Eropa Tenggara dimaksudkan untuk menekankan kedaulatan monarki ortodoks baru dalam hubungannya dengan ideologi politik Bizantium. Dengan gagasan sentral hegemoni universal Bizantium, terutama terhadap kekristenan ortodoks, pengakuan patriarkat baru ini oleh Bizantium juga dapat dilihat sebagai jenis konsesi terhadap aspirasi politik penguasa ortodoks baru. Selanjutnya, autonomi di Eropa Tenggara, yaitu pembentukan patriark baru, kebangkitan eschatological battle, dan upaya diplomasi Rusia. Pembentukan patriark baru didirikan untuk menekankan kedaulatan monarki ortodoks baru dalam hubungannya dengan ideologi politik Bizantium. Kebangkitan eschatological battle menguatkan harapan eschatologis mengenai takdir Konstantinopel dan kekristenan ortodoks itu sendiri. Dan yang terakhir, upaya diplomasi Rusia. Rusia berupaya menggunakan perjuangan para pendeta Bulgaria untuk pembebasan gerejawi. Lalu kesenjangan terhadap sistem Milet. Pemberontakan Yunani dipercayai diumumkan oleh Metropolitan Germanos of Patras, membawa persemakmuran Ottoman untuk menahan patriark dan pemimpin senior lainnya karena pengkhianatan tinggi. Lalu pemimpin Kristen dihukum mati dan tindakan represif serupa diambil terhadap para pemimpin gereja Bulgaria dan Serbia. Selanjutnya, keterkaitan dengan tradisi gereja, yaitu tradisi epik, menghormati orang-orang mereka sebagai bangsa terpilih yang baru diurapi. Dipercayakan dengan misi khusus untuk menyebarkan kekristenan ortodoks lebih jauh dan bertindak sebagai pelindung yang setia. Konsep patriotisme. Ortodoksi berkembang menjadi patriotisme pengganti dengan sentimen anti-Latin atau Katolik yang kuat. Dan yang terakhir adalah harapan eskatologikal, memprediksi kejatuhan kekhalifahan Ottoman dan pemulihan kekaisaran Kristen Ortodoks di Konstantinopel. Dalam halaman 15 dijelaskan tentang Imperial Rusia dan Balkan. Yang pertama yaitu Kekaisaran Rusia dan Gereja Ortodoks, mulai dari sejarah, agama, dan konflik. Pada periode pasca Bizantium, kepercayaan dan pendekatan Gereja Ortodoks Rusia terhadap perdamaian dan perang berbeda dengan yang ada di Balkan dan Ottoman. Selama penguasaan Tatar atas tanah Rusia, Gereja Rusia tetap berfungsi sebagai metropolitan patriarkat Konstantinopel. Meskipun ada prestasi militer seperti St. Alexander Nevsky dan St. Dimitri Donskoy, mereka lebih fokus pada perdamaian dan kompromi dengan Tatar. Namun, Gereja Rusia mulai mengembangkan retorika agama selama pemerintahan Tsar Alexis I. Lalu gerakan Slavofilia dan Mesianisme Ortodoks. Gerakan Slavofilia muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dirasakan sebagai kemunduran Barat kontemporer. Kendati sebagian besar orang liberal Rusia turut serta, gerakan ini memandang Bizantinisme Rusia sebagai produk agama dan politik. Menurut pandangan ini, bangsa Slavia dipandang sebagai penjaga kesucian dan ketulusan Kristen, dipercayakan dengan peran mesianik di antara bangsa-bangsa Eropa yang membusuk. Mesianisme Slavofilia dan pengaruhnya pada kekaisaran Rusia, yaitu visi militer dan kritik terhadap Europisme. Visi militer, unit semua bangsa Slavia di bawah kekuasaan seorang kaisar ortodoks yang bertahta di Konstantinopel yang telah direbut kembali, dan kritik terhadap Europisme. Slavofilia mengkritik pemikiran Barat sebagai materialistis dan materialisme tidak sejalan dengan pendekatan religi. Perang Russo-Utsmaniyah 1877 hingga 1970 dan dampaknya pada gereja-gereja ortodoks. Perang Russo-Utsmaniyah 1877 hingga 1878 dijadikan alasan pembebasan umat Kristen Ortodoks dari penjajahan Ottoman di Balkan. Negara-negara Balkan menggabungkan Jus and Bellum ini untuk membenarkan agresi militer mereka bersama melawan Ottoman.
Meskipun beberapa konflik di dalamnya berkaitan dengan yurisdiksi gereja, gereja ortodoks menjadi kekuatan politik dalam perjuangan politik dan militer mereka. Pertempuran antara kebangsaan dan agama di Balkan Timur. Perspektif kebangsaan, masalah yurisdiksi gereja mengikuti perubahan batas negara, perkembangan nasionalisme. Gereja ortodoks dalam perang seperti yang terjadi antara Yunani Bulgaria memiliki retorika sekuler dan gejolak sosial. Kepentingan sosial dalam gereja ortodoks memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam konteks Albania selama era kebijakan komunisme. Pandangan populer terhadap gereja ortodoks di Rusia modern. Ortodoks Rusia tetap menjadi agama utama di Rusia, meskipun agama lain seperti Islam dan Buddhis juga diakui. Gereja-gereja tertentu seperti Katedral St. Basil menjadi simbol nasionalisme dan keindahan arsitektur Rusia. Tetapi ada tuntutan reformasi yang menuntut sikap lebih kritis terhadap gereja. Diskusi juga terkait peran gereja saat ini, baik di dalam masyarakat Rusia maupun di panggung politik internasional. Ortodoksi di negara-negara Balkan, sejarah dan perkembangan. Di abad ke-19, hampir seluruh Balkan berada di bawah kekuasaan Ottoman. Abad ke-20, beberapa negara berdiri sebagai negara merdeka dan memperlakukan tindakan antagonistik terhadap Turki. Dan masa pendudukan setelah kemerdekaan, gereja berkaitan erat dengan gerakan nasionalisme dan pendudukan asing termasuk era komunisme. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh halaman 21 hingga 30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.